Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu ingatkan, silahkan kalian melakukan presensi melalui kolom diskusi Asmatus ya, dengan cara menulis nama dan juga nomor absen. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi sistem pencernaan pada manusia. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan komponen nutrisi pada makanan, fungsi makanan, dan komponen zat gizi. Yang kedua, menganalisis menu makanan sehat dan seimbang. Dan yang ketiga, menganalisis teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Baik, di sini Ibu memiliki gambar, silahkan kalian perhatikan ya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Makanan, oke. Nasi, oke. Lapar, boleh. Ya, jadi makanan sangat penting perannya dalam kehidupan manusia. Makanan yang kita makan menentukan kesehatan kita. Untuk itu, kita perlu memperhatikan apa saja makanan yang kita konsumsi. Berdasarkan fungsi zat gizi, fungsi makanan dibedakan menjadi 3. Yang pertama sebagai sumber energi, contohnya ada karbohidrat dan protein. Yang kedua sebagai pembangun tubuh, contohnya ada protein, mineral, air, dan hormon. Dan yang ketiga sebagai pengatur atau pelindung, contohnya ada vitamin dan mineral. Selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen zat gizi. Apa saja sih komponen zat gizi pada makanan? Oke, yang pertama yaitu air. Air memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia sebagai alat transportasi, alat ekskresi, dan alat pengatur suhu tubuh. Nah, air ini merupakan penyusun sebagian besar cairan pada tubuh manusia, sekitar 70%. Maka dari itu, air sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian, komponen zat gizi yang kedua adalah serat. Nah, serat ini merupakan komponen yang sangat penting di mana serat ini tidak dapat dicerna. Nah, sumber-sumber dari makanan yang mengandung serat bisa terdapat di buah atau sayur-sayuran. Kemudian, komponen zat gizi yang ketiga adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber utama penghasil energi. Nah, untuk sumber makanan penghasil karbohidrat ada banyak sekali ya, ada dari ubi, beras, gandum, dan sebagainya. Komponen zat gizi selanjutnya adalah protein. Nah, protein ini merupakan komponen organik yang tersusun dari asam amino. Nah, asam amino ini terdiri dari 2, asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibentuk di dalam tubuh. Untuk komponen selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak ini tersusun dari asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin ini memiliki fungsi untuk mengkatalisis proses biokimia dan menjaga kesehatan tubuh. Vitamin dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu vitamin yang larut air, terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C, dan vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral berfungsi dalam menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Mineral terdiri dari 2 golongan, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian membuka buku pegangan siswa ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menu makanan sehat dan seimbang. Nah, apa sih sebenarnya menu makanan sehat dan seimbang ini? Bisa diperhatikan, apakah makanan sehat dan seimbang berarti makan dalam jumlah yang banyak? Silahkan diskusikan pertanyaan tadi melalui kolom diskusi pada menu diskusi Asmatus ya. Baik. Dalam membuat menu makanan sehat dan seimbang, tentu saja kita tidak boleh sembarangan ya. Kita harus memperhatikan prinsip-prinsip. Nah, antara lain kebutuhan mengenai protein, kemudian kebutuhan harian lemak, kebutuhan harian karbohidrat, serta kebutuhan harian mineral dan vitamin. Untuk mengetahui kebutuhan gizi dari setiap orang, kita dapat menentukannya dengan menggunakan indeks massa tubuh atau biasa disingkat dengan IMT atau Body Mass Index atau BMI dengan rumus sebagai berikut. Ya, jadi adik-adik bisa menghitung IMT atau BMI ini dengan cara menghitung berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, setelah itu adik-adik akan peroleh nilai IMT
Kemudian bisa dilihat nilai yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada nilai energi makanan. Jadi nilai energi atau jumlah energi pada setiap jenis makanan itu berbeda-beda. Nah, jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam tubuh agar tetap sehat ketika dalam keadaan istirahat total disebut dengan metabolisme basal. Tingkat metabolisme basal seseorang atau disingkat dengan BMR dapat diartikan sebagai energi minimal yang diperlukan untuk setiap satuan meter persegi permukaan tubuh. Nah, untuk rumus dari BMR sendiri dapat dilihat sebagai berikut dan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai teknologi pengolahan pangan dan keamanan makanan. Teknologi pengolahan pangan adalah metode untuk merubah bahan mentah menjadi suatu makanan atau merubah makanan menjadi bentuk lain yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, tentu saja dalam mengkonsumsi makanan kita juga harus memperhatikan keamanan dari makanan tersebut. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa teknologi untuk pengolahan pangan. Untuk teknologi yang pertama yaitu pengawetan makanan. Nah, pengawetan makanan ini dapat dilakukan secara fisik maupun secara kimia. Nah, secara fisik dapat dilakukan dengan pendinginan, penguapan, pemanasan, dan pengalengan. Kemudian untuk kimia dapat digunakan bahan kimia yang berfungsi untuk mengawetkan. Teknologi yang kedua yaitu penambahan enzim. Contohnya yaitu penambahan enzim papain dan enzim bromelain yang berfungsi untuk merubah tekstur dan juga rasa dari makanan. Kemudian teknologi selanjutnya yaitu fermentasi, di mana fermentasi ini merupakan teknologi untuk merubah karbohidrat menjadi karbon dioksida dan juga alkohol dengan menggunakan fungi, ragi, maupun mikroorganisme yang lain. Selanjutnya yaitu pasteurisasi, di mana pasteurisasi merupakan proses pemanasan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan mikroba yang tentunya dapat merugikan makanan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teknologi emulsifikasi. Nah, emulsifikasi ini merupakan proses pembentukan emulsi dari dua bahan yang tidak dapat saling melarut karena perbedaan polaritas. Nah, demikian beberapa teknologi mengenai pengolahan makanan. Sekian pembahasan kita untuk materi sistem pencernaan pada hari ini. Jika adik-adik ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa tanya langsung melalui WhatsApp atau email Ibu. Kemudian, untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas untuk hari ini. Ibu berikan tugas, bisa dilihat ya. Untuk yang pertama, silahkan lakukan diskusi dan jawab pertanyaan pada kolom komentar diskusi mengenai pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua, silahkan kalian hitung BMI, BMR, dan kemudian susun menu makanan sehat dan seimbang kalian. Jadi dikerjakan masing-masing ya. Untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu makanan mengandung komponen nutrisi dan zat gizi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kita. Mengetahui teknologi makanan dan keamanan makanan juga sangat penting bagi kita karena makanan yang kita konsumsi mencerminkan kesehatan kita dan menjadi investasi kita di masa depan. Nah, sekian dari Ibu. Kita tutup terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia dan ruminansia serta gangguan pada sistem pencernaan. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.